Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang terus menolong kami untuk terus bertahan di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Kami tahu bahwa kepada siapa kami harus bersandar, kami tahu kepada siapa kami harus berpegang, kami tahu kepada siapa kami harus mengadu, karena Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Bapa, biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kami, memberikan dorongan kepada kami untuk terus setia kepada Tuhan. Berbicaralah Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul topik kita pagi hari ini adalah jangan khawatir. Ini topik yang sangat ideal menurut saya, karena siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir dalam hidup kita? Sekalipun kita tahu bahwa ini adalah sebuah perintah dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki kita khawatir, dan kita sudah lama belajar firman Tuhan, sudah lama kita menjadi anak Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan, kita sering berdoa, kita sering bersekutu untuk saling menguatkan satu sama lain. Tetapi kekhawatiran adalah hal yang sering menghantui kita. Kita tahu bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi seringkali kita dibawa kepada suasana kekhawatiran, apalagi pada saat seperti ini ketika pandemi berlangsung. Kita berharap, kita waktu pandemi pertama kali muncul, kita berharap bahwa ini cuma beberapa bulan saja, tetapi nyatanya sudah 1 tahun berlewat dan tidak jelas kapan ini akan berakhir, lalu membawa pikiran kita kepada hal-hal yang mengkhawatirkan kita, dan kita bingung bagaimana nanti dalam kehidupan kita. Judul seperti ini adalah judul yang kira-kira membawa kita kepada pikiran bahwa tidak mungkin untuk tidak khawatir dengan keadaan seperti ini. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Inilah perintah Tuhan, karena banyak sekali dalam firman Tuhan Dia berkata kepada kita untuk tidak perlu khawatir, tidak usah khawatir tentang apapun juga. Ini perintah. Nah, kita akan membahas dari Matius pasal 6 dalam seri khotbah di bukit, dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri ini dan kita akan mencari seri yang lain. Kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan kepada saudara buka Alkitab saudara supaya kita bisa menyimak dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam nats yang kita baca tadi ada 3 kali Yesus mengucapkan perintah ini. Dalam ayat 25 disebutkan jangan khawatir akan hidupmu. Kemudian diulang lagi dalam ayat 31, janganlah kamu khawatir. Kemudian disebutkan dalam ayat 34, jangan kamu khawatir akan hari esok. 3 kali Yesus mengulang-ulang itu semua untuk menandakan, untuk mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah suatu perintah yang jelas. Ini adalah suatu tuntutan yang jelas dari Yesus supaya kita ingat, kita tidak perlu khawatir. Jadi ini adalah sebuah perintah, ini bukan sebuah saran, bukan sebuah mudah-mudahan kamu tidak khawatir, mudah-mudahan kamu bisa handle itu semua dan kamu tidak khawatir. Tapi ini adalah sebuah perintah. Lalu bagaimana saya bisa tidak khawatir? Karena kekhawatiran itu manusiawi sekali. Apakah saya tidak perlu khawatir kalau misalnya anak saya belum pulang sampai jam 1 pagi, dia pergi dan minta izin kepada kita untuk pergi bersama dengan teman-temannya, sampai jam 1 pagi dia tidak ada kabar, apakah kita tidak perlu khawatir? Oh biarlah, pasti Tuhan pelihara, seperti itu. Saya kira tidak seperti itu. Apakah kita tidak boleh khawatir kalau ada seorang dari keluarga kita, atau suami kita, atau istri kita, atau anak kita punya penyakit yang parah, lalu kita tidak boleh khawatir? Apakah kita tidak boleh khawatir karena sampai saat ini kok tidak ada pekerjaan? Sampai saat ini kok tidak ada usaha yang bisa menghidupi kebutuhan saya? Bagaimana saya bisa tidak khawatir kalau seandainya usaha yang saya geluti sampai saat ini belum berjalan dengan lancar? Saya kira kekhawatiran itu adalah sesuatu yang manusiawi sekali. Manusiawi sekali. Jadi kita pasti akan diliputi dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kata khawatir yang digunakan oleh Yesus dalam ayat 25 dalam nats ini adalah kata yang sama sebenarnya digunakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengingatkan kepada jemaat Filipi tentang Timotius. Kita coba lihat ketika dia menulis surat kepada jemaat Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat 19, dia berkata, tapi dalam Tuhan Yesus ku harap segera mengirim Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan dia, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Nah, coba kita lihat frase sungguh-sungguh memperhatikan. Itu adalah suatu frase yang artinya sama dengan kata khawatir ini. Jadi kalau kita melihat ini sebenarnya kata ini adalah kata yang bisa bermakna positif. Ketika Timotius sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang Filipi, dia khawatir mengenai keadaan rohaninya. Dia memperhatikan, dia fokus, dia mencurahkan pikiran dan perasaannya kepada jemaat di Filipi. Ini adalah frase yang ini adalah kata yang mengenai makna positif. Contoh lain saudara, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 33. Paulus berbicara mengenai apakah boleh sekarang ini ya kita tahu bahwa boleh mempunyai istri, tapi pada saat itu dia menyarankan dengan situasi yang begitu sulit pada waktu itu. Dia menyarankan tidak usah beristri terlebih dahulu, tidak usah punya suami terlebih dahulu, karena kita akan fokus perhatian kita akan berbeda. Saya bacakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Perhatikan, memusatkan perhatian adalah kata yang sama yang digunakan oleh Yesus dengan kekhawatiran. Saya ulangi ya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya.
Dan dengan demikian perhatiannya akan terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya perkara-perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 33-34 ini, Paulus tidak sedang mencoba untuk mengatakan bahwa kalau kita memusatkan perhatian kita kepada istri adalah sesuatu yang salah. Kita bisa memusat. Memang harus, sebagai seorang suami harus punya perhatian kepada seorang istri. Kalau kita punya suami, kita harus punya perhatian kepada suami kita. Kita punya anak, kita harus memusatkan perhatian kepada mereka. Kalau kita tidak memusatkan perhatian itu, kita berdosa justru. Nah, disebutkan di sini bukan berarti dia mengatakan orang yang memusatkan perhatian kepada istri itu tidak boleh. Harus itu. Dia mengatakan begini, dalam situasi yang sulit seperti itu, sulit sekali orang untuk memusatkan kepada dua perkara, perkara surgawi dan perkara duniawi. Jadi lebih baik tidak usah menikah dulu. Bukan berarti kita tidak boleh menikah, tetapi dalam situasi yang kondisi yang terjadi pada saat itu sulit bagi seseorang untuk memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, karena dia harus memperhatikan perkara-perkara duniawi. Lihat saudara, dengan demikian perhatian terbagi-bagi. Perempuan yang bersuami akan memikirkan perkara suaminya dan perkara Tuhan. Jadi tidak ada larangan bagi Tuhan. Dia mengatakan dalam ayat 35, semuanya aku katakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Khawatir adalah hal yang positif kalau kita lihat di sini. Memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan. Itu adalah kata yang sama, memusatkan perhatian. Adalah kata yang sama dengan Matius pasal 6. Tidak ada yang salah, saudara. Tidak ada yang keliru kalau kita memusatkan perhatian kita kepada istri. Kita khawatir anak kita belum pulang. Kita khawatir akan mungkin kondisi kesehatan. Tidak ada yang salah. Lalu apa yang salah? Apa yang maksud Tuhan ketika dia mengatakan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir akan hidupmu dalam pasal 6 ayat 25 ini. Ini tidak ada yang salah. Lalu apa yang salah dengan kekhawatiran ini? Yang salah adalah kalau kita coba lihat dalam ayat 25 itu. Seperti karena itu aku berkata kepadamu. Perhatikan di situ. Karena itu. Artinya Yesus merujuk kepada bagian-bagian sebelumnya di mana minggu lalu kita belajar mengenai harta di surga. Kita belajar mengenai mengumpulkan harta. Dia mengacu kepada hal-hal berikutnya, hal-hal sebelumnya, bahwa karena itu aku berkata, karena kamu, kita bicara mengenai perkara harta duniawi, kita bicara mengenai perkara harta surgawi. Karena itu, karena yang tadi, kita coba lihat. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bukan maksud Yesus kita tidak boleh menabung uang, tidak boleh berinvestasi, tapi ketakutan kita akan hidup kita di dunia ini jauh melebihi perhatian kita akan kehidupan yang kekal. Ini yang tidak boleh. Kalau kita punya anak masih kecil, apakah boleh kita memikirkan pendidikan mereka di masa depan? Boleh-boleh saja. Siapa bilang tidak boleh? Lalu kalau kita punya rumah kecil, kita masih ngontrak sekarang, kita masih nyewa, apakah kita tidak boleh memikirkan sesuatu tentang bahwa kita akan punya rumah sendiri, kita akan punya usaha sendiri? Boleh, siapa bilang tidak boleh? Tetapi kalau karena kekhawatiran kita akan kehidupan kita jauh melebihi fokus kita kepada Tuhan, inilah yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita lebih takut
kalau kita tidak bisa makan di masa depan. Kita takut bahwa kita tidak punya tabungan di masa depan. Lebih takut itu daripada kita tidak membawa apa-apa. Coba pikirkan, suatu saat kelak kita akan meninggal dunia tanpa terkecuali. Kita akan dibawa kepada hadirat Tuhan dan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi manusia yang khawatir akan hidupnya, mengumpulkan harta baginya di dunia, lebih peduli nanti tahun depan, nanti besok saya makan apa, nanti saya tua, retirement saya seperti apa, pensiun saya seperti apa. Itu jauh memenuhi pikiran kita daripada apakah bagaimana nanti pada waktu saya meninggal saya bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, saya bisa membawa sesuatu kepada Tuhan. Kita berpikir jauh, memikirkan fokus kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi daripada bersifat surgawi. Pernah nggak terpikir nanti kalau kita pulang ke surga, kita berhadapan dengan Tuhan, dan mungkin kita ngantri lihat orang lain, Tuhan, ini yang kupersembahkan kepadamu. Mereka semua membawa persembahan kepada Tuhan. Membawa persembahan kepada Tuhan. Aku kembali kepada Engkau dan inilah yang kupersembahkan kepadamu. Lalu kita dengan tangan hampa menghadap Tuhan, Tuhan, sorry, aku tidak sempat mengumpulkan harta di surga. Malu saudara, malu sekali, malu sekali. Coba pikirkan seperti itu, pikirkan seperti itu. Jangan cuma berfokus kepada masa depan kita di dunia ini. Coba fokus kepada masa depan kita di sana. Kita diterima memang oleh Tuhan. Kita diselamatkan memang oleh Tuhan. Tetapi apakah pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan tangan yang hampa? Itu maksudnya. Jadi saudara, kita harus berpikir berinvestasi yang punya nilai kekekalan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Jadi tidak ada salahnya kalau saudara khawatir memusatkan perhatian kepada perkara duniawi. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau itu lebih besar daripada ketika saudara memusatkan perhatian kepada perkara surgawi, atau bahkan sama sekali tidak memikirkan perkara surgawi, hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Bagaimana saya bisa berinvestasi demi masa depan saya di dunia ini saja. Paling tidak saudara, ketika saudara memikirkan pensiun misalnya, saudara memikirkan bagaimana saya bisa menghidupi kebutuhan saya pada saat pensiun. Paling tidak umur berapa sih? Dan setelah kita meninggal, kita tidak bisa membawa apa-apa. Tidak membawa itu semua. Saudara pikirkan masa depan saudara, saudara pikirkan usaha saudara, saudara pikirkan masa depan anak-anak, saudara pikirkan pendidikan anak-anak. Tapi saudara tidak boleh melepaskan pikiran saudara, fokus saudara kepada perkara-perkara surgawi, di mana nanti saudara akan berada di sana. Kekhawatiran, jangan khawatir, adalah sebuah perintah Tuhan, dan kita mengerti apa yang dimaksud oleh Dia ketika Dia mengatakan kepada kita jangan khawatir, karena kekhawatiran kita di dunia ini akan mengubah fokus kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi, dan kita tidak memikirkan lagi perkara-perkara surgawi. Yang kedua, kekhawatiran adalah dosa bila kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Lihat ayat yang ke 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu kita lihat di sini perhatikan bunga bakung di ladang ayat 28, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, dia membuat sebuah
ilustrasi tentang burung dan bunga yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara, di dunia ini ada sebuah pandangan yang disebut dengan deisme. Deisme itu adalah sebuah pandangan bahwa mereka percaya Allah, mereka percaya kepada Allah, mereka percaya Allah itu ada dan Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan semua makhluk hidup dan apa yang ada di dalamnya. Dia ciptakan itu semua. Tetapi setelah dia ciptakan, pandangan ini mengatakan Allah membiarkan itu apa adanya. Autopilot, tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak diatur oleh Tuhan. Dia ciptakan saja dan semuanya berjalan dengan baik. Mereka mengatakan begini, saudara. Lihat orbit dari planet-planet. Mereka itu saintifik sekali. Jadi kalau misalnya ini ada gaya tarik matahari yang membuat semua planet itu lintas pada orbitnya. Lalu mereka membawa satelit buatan, mereka taruh di atas muka bumi, di permukaan, di langit-langit, di atas bumi, dan mereka bisa atur orbit yang mana mereka taruh. Mereka pengen tahu satelit ini bisa ditaruh di mana, dan mereka akan otomatis berjalan sendiri sesuai dengan orbit yang ada di bumi itu, di atas permukaan bumi. Dan mereka ini saintis, ini sudah berjalan otomatis. Allah tidak perlu campur tangan, lalu satelit itu pasti akan berputar sendiri. Lalu mengatakan kita juga bereproduksi itu secara otomatis semua. Allah tutup mata terhadap apa yang Dia ciptakan. Saudara setuju itu? Saudara setuju bahwa Allah tutup mata? Nah, Allah membuat bukti ketika Dia mengatakan ada burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Lihat di situ. Namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Lihat di situ. Allah tidak menciptakan burung itu, lalu Allah biarkan mereka mencari makan sendiri. Burung-burung itu mendapatkan makan karena diberi makan oleh Tuhan. Bunga bakung itu dipelihara oleh Tuhan sehingga bunga bakung itu tumbuh, bunga liar itu tumbuh dan indah sekali. Semua disebutkan di sini. Namun itu didandani oleh Tuhan. Artinya Dia tidak menciptakan bunga, menciptakan burung, lalu membiarkan mereka hidup seperti itu saja. Saudara tahu ada burung di Afrika, itu burung jalak Afrika. Burung ini istimewa sekali dan saudara bisa lihat itu. Dia tidak pernah menabur, jelas burung tidak pernah menabur. Dia tidur pada waktu malam dan paginya dia bangun kembali dan dia mencari badak, saudara. Dia mencari badak, kerbau, dia mencari jerapah, dan mereka hinggap di punggung dari badak tersebut dan mereka memakan kutu, parasit-parasit yang ada di dalam di permukaan kulit dari badak tersebut. Makan mereka bebas, dan badak senang sekali, jerapah senang sekali, kerbau senang sekali karena burung itu memakan parasit di situ, dan bagi burung itu senang sekali. Jadi dia makan kenyang, dia istirahat siang. Setelah istirahat siang, dia mungkin sorenya datang lagi, cari lagi ke badak itu, dan dia makan lagi di situ. Jadi pekerjaannya adalah dia cari badak itu. Saya anggap itu sebagai meja makan. Ini meja makannya banyak sekali, situ makanan tersedia, dia hanya datang ke situ dan makan. Datang ke situ dan makan. Lalu dia pergi, pulang ke kandangnya, dia tidur, dia tidak pikirkan lagi besok bagaimana ya. Kenapa itu dia bangun? Meja makan sudah ada. Itu punggung dari badak itu dan dia makan. Burung dipelihara oleh Tuhan. Bunga dipelihara oleh Tuhan. Dan lihat di sini, saudara. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan dan minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak
kamu pakai. Perhatikan di situ. Bunga dan burung dipelihara oleh Tuhan. Lalu Allah menciptakan kita dan memberikan kita tubuh ini. Dan memberikan hidup kepada kita. Lalu, apakah kau berpikir bahwa Dia akan membiarkan kita? Tidak. Dia punya pendapat, kamu lebih berharga dari burung itu. Kamu melebihi burung-burung itu. Kalau yang lebih harga nilainya lebih rendah aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Allah tidak pernah tutup mata ketika Dia menciptakan kita. Dia tidak pernah mengatakan silakan uruslah urusanmu sendiri, silakan pikirkan pikiranmu sendiri, silakan pikirkan persoalanmu sendiri, aku tinggal diam saja. Tidak seperti itu, saudara. Bahkan Dia peduli dengan keselamatanmu. Dia datang ke dunia, Dia mati di atas kayu salib, menyelamatkan saudara. Dia rela supaya saudara diselamatkan, Dia rela mati bagi saudara. Bukankah itu bentuk perhatiannya kepada kita? Dia peduli sekali. Lalu kita bagaimana? Apakah kita memikirkan perkara-perkara duniawi lebih daripada Allah? Karena Allah peduli akan hidup kita. Saudara, jadi kalau kita melihat di sini, burung dipelihara, bunga dipelihara, menandakan Allah juga memelihara hidup kita. Dia menciptakan kita dan tidak tutup mata. Dia pasti memperhatikan semua kebutuhan kita. Lalu kalau kita khawatir dan kita merasa bahwa hidup kita terancam, lalu kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena kita merasa inilah jaminan hidupku, inilah masa depanku. Artinya kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Benar? Kita tidak percaya. Sorry Tuhan, aku gak percaya Kau pelihara aku. Maka aku mencoba untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya hidupku terjamin dengan harta itu. Enggak seperti itu kan? Tidak seperti itu. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Lihat ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Hasta itu dari ujung jari ini sampai ke siku ini panjangnya kira-kira 45 cm. Pendek sekali itu, saudara. Pendek sekali. Kalau dia mengatakan seperti sepanjang ini umur kita, dia pakai ukuran seperti itu. Artinya mungkin 1 menit, mungkin 2 menit, mungkin 2 jam usia itu. Siapakah di antara kita karena kita khawatir 1 jam kita khawatir umur kita tambah 1 jam. 2 jam kita khawatir umur kita tambah 2 jam. 24 jam kita khawatir umur kita tambah 24 jam. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Panjang tidaknya usia kita bukan bergantung kepada kekhawatiran kita. Panjang tidaknya usia kita bergantung kepada si pemberi hidup. Dia menjamin kehidupan kita. Dia menentukan kita. Dia yang menolong kita untuk usia yang begitu panjang. Dia yang memulihkan kita ketika kita sakit. Dia memberi kita makan. Jadi panjang tidaknya usia kita tidak ditentukan oleh kekhawatiran, apalagi oleh harta, tetapi ditentukan oleh Tuhan si pemberi hidup itu. Saudara, kalau lihat orang-orang yang punya tekanan di dalam hidupnya, stres, punya begitu banyak beban. Saudara lihat wajahnya. Saya bertemu dengan beberapa orang dan menanyakan usianya. Dan saya terkejut sekali. Karena wajahnya nampak lebih tua dari usia yang sebenarnya. Perhatikan itu. Orang yang punya tekanan di dalam hidupnya.
orang yang stres, yang penuh kekhawatiran. Wajahnya akan nampak lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Kekhawatiran tidak menambah umur kita, bahkan kekhawatiran akan memperpendek umur kita. Saudara, apakah saudara khawatir akan masa depan? Saudara khawatir akan besok makan apa? Besok anak saya sekolah bagaimana? Hari tua saya seperti apa? Saya ingin mengajak saudara membaca dalam Mazmur pasal 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Saya akan membacakan dari firman Allah yang hidup. Ini jelas sekali kata-katanya. Lihat di situ. Sebelum aku lahir, Engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, Engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. Luar biasa bukan? Halo? Saudara lahir itu dalam pantauan Tuhan. Besoknya saudara dalam pantauan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Hari esoknya lagi saudara dalam pantauan Tuhan. Hari esoknya sampai hari tuamu, Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya kepada engkau. Dia memelihara hidupmu, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Ini yang dikatakan oleh pemazmur, ketika aku lahir, engkau melihat aku. Sebelum aku bernama, engkau telah merencanakan. Engkau merencanakan. Dan saya tahu bahwa rencana-rencana Tuhan bagi saudara tidak ada rencana yang jelek. Tidak ada rencana yang jelek. Jadi apa yang kita khawatirkan kalau begitu? Kita berada di tangan yang tepat. Kita berada di pemeliharaan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Yang ketiga, kita punya Allah yang peduli terhadap kebutuhan kita. Jadi tidak perlu khawatir karena Allah peduli terhadap kebutuhan kita. Ayat 31 disebutkan di situ. Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba kita konsentrasi ke ayat 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu, Bapamu mengetahui kamu perlu semuanya itu. Berarti di sini kita melihat ada dua macam orang yang sedang dibicarakan oleh Tuhan. Satu, orang yang mengenal Allah, yaitu saudara sendiri mengenal Allah. Dan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ayat 32. Orang yang tidak mengenal Allah mereka. Kenapa mereka mencari-cari mencari harta dunia untuk dapat menjamin hidupnya, menjadi landasan masa depannya, menjadi landasan hidupnya. Mereka mencari harta untuk menjamin kehidupannya. Kenapa mereka mencari itu? Karena mereka tidak punya Allah. Mereka tidak punya Allah. Mereka mencari itu semua. Tetapi kita semua, kita mencari Allah, kita punya kenal Allah, kita tahu Allah, dan Allah disebutkan di situ. Perhatikan komentar Allah tentang dirimu. Perhatikan komentar. Perhatikan ya, komentar Allah tentang dirimu. Lihat ayat 26. Kamu melebihi burung-burung itu. Lihat situ. Berarti kita bernilai dan berharga sekali bagi Tuhan. Sangat
berharga bagi Tuhan. Dan perhatikan lagi ayat 32. Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Dia tidak tutup mata, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lihat di situ ayat 33. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat komentar Allah, bagaimana dia memelihara hidupmu. Lihat komentarnya itu. Orang yang mengenal Allah, dia punya Bapa yang tahu akan kebutuhan-kebutuhannya. Orang yang mengenal Bapa, mengenal Allah, dia disebutkan di situ orang yang nilainya jauh daripada nilai burung yang dipelihara dan diberi makan oleh Tuhan. Lalu orang yang tidak mengenal Allah, mereka tidak punya pegangan, dia tidak punya sandaran. Mereka hanya berpegang kepada hal-hal duniawi. Ada contoh dalam Alkitab orang-orang seperti ini. Lihat, ada orang datang kepada Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dia datang kepada si pemberi hidup, lalu dia ngomong kepada pemberi hidup itu, "Tolonglah beri nasihat kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan kepadaku, supaya dengan warisan ini aku bisa hidup." Datang kepada si pemberi hidup, lalu dia ngomong, "Tolonglah hai pemberi hidup, datang kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku, supaya aku punya pegangan untuk hidupku." Itu yang terjadi. "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Lihat, Yesus memberikan perumpamaan untuk menjawab ini. Dia berkata, ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasilku, hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Lihat orang ini, saudara. Dia merencanakan kehidupannya bertahun-tahun lamanya untuk disandarkan kepada barang yang ditimbun oleh dia. Firman Tuhan berkata kepadanya, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Hidup kita tidak bergantung kepada apa yang kita khawatirkan itu, uang, harta. Hidup kita bergantung kepada Allah, si pemberi hidup. Dia punya banyak harta orang ini, tapi dia tidak memiliki hidup. Saya yakin saudara mengenal Allah dan Allah mengenal saudara. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dia tahu apa yang saudara perlukan. Dan dia sudah sediakan bagi saudara. Saya tidak tahu saudara apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tapi itulah janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Saya membacakan bagi saudara dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Ini janji dia. 1 Petrus pasal 5 ayat 7.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tuhan memelihara kamu. Janji Dia. Filipi pasal 6, pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Nyatakan, ngomong bagian lain. Kalau kita sudah menyatakan keinginan kita, adakah seorang bapak memberi batu kepada anaknya yang minta roti? Adakah seorang bapak yang memberi ular beracun kepada anaknya yang minta ikan? Tidak ada. Allahmu menyediakan bahkan sebelum saudara membutuhkannya, sebelum saudara mendoakannya. Nyatakan itu. Nah, saya tahu saudara, mungkin kita semua pasti punya banyak pergumulan. Pandemi ini membuat kita mungkin bingung, kacau, usaha tidak pernah berhasil. Begitu kita mau mulai usaha kita, begitu pandemi turun kembali, tutup. Kita yang punya pekerjaan mungkin dirumahkan. Pekerjaan lalu kita cari-cari, kita nggak dapat. Bagaimana bisa makan kalau seperti itu? Penyakit corona mengintai kita. Sudah banyak yang kena. Mungkin suatu saat saya yang kena. Kita khawatir. Tagihan dari bank menumpuk dan kita tidak sanggup untuk membayarnya. Banyak sekali masalah. Tapi ingat janji Tuhan. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat 33 disebutkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita kembali ke ayat-ayat sebelumnya ketika dia berkata jangan mengumpulkan harta di bumi tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi ada dua perkara yang menjadi fokus kita. Pertama, kita khawatir akan hidup kita lalu kita mengumpulkan harta di dunia, atau kita memusatkan perhatian kita kepada perkara-perkara kerajaan Allah. Lalu Tuhan bilang, jangan sampai kekhawatiranmu membuat engkau mengalihkan fokusmu dari kerajaan Allah kepada kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Jangan sampai seperti itu. Tetapi fokuslah kepada kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah. Kamu tidak perlu khawatir. Bukan berarti saudara tidak bisa bekerja. Tidak bekerja lalu diam saja lalu saudara dapat makan. Bukan seperti itu. Tapi jangan sampai fokus kita, pikiran kita hanya terfokus kepada perkara-perkara. Fokuskan kepada perkara-perkara surgawi. Allah tidak akan tutup mata terhadap kebutuhanmu. Dia tahu saudara butuh makan. Dia tahu banyak tagihan. Dia tahu saudara butuh pekerjaan. Dia akan cukupkan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu Engkau pelihara hidup kami, Bapa. Kami tahu Engkau sudah menyediakan segala sesuatu bagi kami. Kami bersyukur kami mengenal Engkau. Dan terlebih lagi kami bersyukur bahwa Engkau mengenal kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Dan kami berterima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, terima kasih. Lebih daripada itu kami berdoa. Ada banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul dengan hidup mereka. Kuatkanlah mereka dengan firman-Mu ini. Tolonglah mereka. Dan biarlah kami terus
diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melewati masa-masa sulit seperti ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Janjimu menguatkan kami. Kami tidak perlu takut, karena Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.